Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sampling audit untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 2, yang dimana dosen pengampuhnya sendiri itu adalah Andi Muhammad Syukur Hidayatullah. Baik, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dwi Sarah Ramadhani, yang kedua ada di situ Nur ADS, yang ketiga Miss Liatul Ramadhani, dan yang terakhir adalah Ahmad Akil. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu membahas pendahuluan, yang dimana sampling audit itu sendiri adalah teknik dalam audit yang digunakan untuk menguji sebagian data atau transaksi sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Metode ini digunakan untuk menghemat waktu dan biaya, terutama saat populasi data terlalu besar untuk diperiksa satu persatu. Sampling audit terbagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah yang pertama, sampling audit non-statistik, sampling audit statistik, sampling audit non-probabilitas, dan yang terakhir adalah sampling audit atribut. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama kita mengenai materi mengenai sampling audit statistik yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Sarah Ramadhani. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai sampling statistik. Jadi, soalnya itu bagaimana cara menentukan ukuran sampel yang tepat untuk survei kepuasan pelanggan di sebuah restoran di Bali. Jika pelanggan rata-rata per bulan adalah 1.000 dan tingkat kesalahan yang diinginkan adalah 7%. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus dari sampel statistik ini, N sama dengan N per 1 ditambah N kali E pangkat 2. Jadi, diketahui N itu adalah jumlah populasi pelanggan yang dimana rata-rata pelanggan itu per bulan 1.000. Jadi N-nya itu 1.000. Terus E itu margin of error itu sebesar 7%. Kalau didesimalkan itu menjadi 0,07. Nah, jadi semua angkanya itu dimasukkan ke dalam rumus. Jadi N sama dengan 1.000 dibagi 1 ditambah 1.000 dikali 0,07 pangkat 2. Nah, N sama dengan 1.000 dibagi 1 ditambah 1.000 dikali 0,0049 itu 0,0049 didapat dari 0,07 pangkat 2. Jadi 0,07 dikali 0,07. Jadi N sama dengan 1.000 ditambah 1, 1.000 dibagi 1 ditambah 4,9. Itu dari 1.000 dikali 0,0049. Nah, jadi hasilnya 1.000 dibagi 5,9 itu 169,49. 5,9 itu didapat dari 1 ditambah 4,9. Jadi hasilnya itu 169,49 jika dibulatkan itu menjadi 170. Jadi peneliti perlu mengambil sekitar 170 sampel untuk hasil yang representatif. Nah, mungkin itu saja. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita yang telah menjelaskan contoh soal dari sampling audit statistik. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kedua yang mengenai sampling audit non-statistik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, sebelum itu kita harus tahu apa itu sampling audit non-statistik. Jadi, sampling
Sampling audit non-statistik ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif, yang di mana besarnya sampel dan pelaksanaan evaluasi atas sampel dilakukan secara subjektif berdasarkan dari pengalaman auditor. Ada beberapa metode pemilihan sampel yang dikategorikan dalam sampel non-statistik. Yang pertama itu adalah Haphazard sampling, yang kedua ada block sampling, yang ketiga ada systematic sampling, dan yang keempat adalah directed sampling, yang dimana haphazard sampling itu sendiri adalah yang dimana auditor itu memilih sampel yang diharapkan representatif terhadap populasi yang lebih berdasar pada judgement individu tanpa menggunakan perandoman probabilistik. Perandoman probabilistik ini contohnya semacam tabel bilangan random. Yang kedua itu adalah block sampling. Block sampling ini yang dimana kita menggunakan seleksi satu atau lebih kelompok elemen populasi secara berurut. Yang ketiga adalah systematic sampling, yang dimana kita menggunakan start point yang ditentukan secara judgement dan setelah itu memilih tiap elemen populasi. Dan yang terakhir adalah directed sampling, di mana directed sampling ini menggunakan seleksi berdasarkan judgement elemen bernilai atau high value untuk elemen yang diyakini mengandung error. Baik, langsung saja untuk contoh soalnya itu sendiri, yang dimana ada seorang auditor ingin melakukan pemeriksaan terhadap 10.000 transaksi penjualan dalam 1 tahun yang tercatat dalam sistem keuangan perusahaan. Auditor menggunakan haphazard sampling, yaitu memilih sampel secara acak tanpa metode tertentu. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diperiksa, auditor menggunakan rumus solving dengan margin of error sebanyak 5%. Jadi pertanyaannya yang pertama, berapa jumlah sampel yang harus diperiksa berdasarkan rumus solving? Dan yang kedua, jika auditor tersebut menemukan kesalahan transaksi sebesar 8% dalam sampel yang diujinya, apakah ada indikasi masalah dalam sistem pencatatan transaksi perusahaan? Coba jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Kita ketahui semuanya bahwa ukuran populasi atau N-nya itu adalah 10.000, dan margin of error atau disimbolkan dengan E kecil itu sebesar 5%, atau jika didesimalkan itu sebesar 0,05. Adapun rumus Lovin yang dimaksud adalah N sama dengan N besar atau ukuran populasi dibagi 1 tambah N kali E atau margin of error pangkat 2. Nah, untuk penyelesaiannya mungkin bisa dilihat di PowerPoint, yang dimana kita menggunakan rumus Lovin. Yang pertama adalah N sama dengan 10.000, yang dimana merupakan ukuran populasi, dibagi 1 tambah 10.000 dikali 0,05 atau margin of error-nya pangkat 2. Dan jadi hasilnya adalah N sama dengan 10.000 bagi 1 tambah 10.000 kali 0,0025. 0,0025 ini didapatkan dari hasil perkalian dari 0,05 dikali 0,05. Selanjutnya, N sama dengan 10.000 dibagi 1 tambah 25. 1 tambah 2,5, maaf. 2,5 ini didapatkan dari hasil perkalian antara 10.000 dikali 0,0025. Selanjutnya adalah N sama dengan 10.000 dibagi 26, dan hasilnya adalah 384,6, yang dimana dibulatkan menjadi 385. Nah, untuk pertanyaan kedua itu sendiri, yang dimana setelah didapatkan 385 transaksi yang diperiksa, ditemukan 8% kesalahan. Nah, untuk menghitung 8% kesalahan itu sendiri, yaitu dimana 8% dikali 385, dimana 385 ini adalah transaksi yang telah diperiksa sebelumnya. Hasilnya adalah 30,8 yang dibulatkan menjadi 31 transaksi yang mengandung masalah. Jika kita menghitung secara keseluruhan populasi, di mana 8% dikali 10.000, hasilnya adalah 8.000 transaksi yang bermasalah.
Maka, jika kesalahan 8% ini melebihi batas material yang telah ditetapkan auditor, maka berarti ada indikasi bahwa sistem pencatatan suatu perusahaan itu memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki. Dan auditor sendiri itu bisa merekomendasikan perbaikan dalam sistem pencatatannya, pelatihan stafnya, dan juga harus bisa meningkatkan pengendalian internalnya. Baik, itu saja. Selanjutnya, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai sampling audit non probabilitas yang akan dijelaskan oleh Saudari Miss Letul Ramadhani. Kepada Saudari dipersilahkan. Oh, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sampling audit non-probabilitas. Nah, di sini sampling audit non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap item populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ini digunakan ketika populasi tidak diketahui, pengetahuan khusus diperlukan atau biaya dan waktu terbatas. Contohnya tuh seperti auditor memiliki faktor berdasarkan kemudahan akses atau memilih sampel yang mencerminkan proporsi jenis pelanggan. Next. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kasusnya sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif PT Maju Jaya memiliki populasi sebesar 12.500 invoice penjualan suku cadang yang diterbitkan selama tahun 2024. Nah, auditor internal ingin melakukan pengujian substantif untuk menilai keakuratan pencatatan penjualan dan potensi adanya misstatement yang material. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, auditor memutuskan menggunakan judgment sampling atau metode non-probabilitas. Auditor secara subjektif memilih sampel faktor berdasarkan kriteria. Nah, yang pertama itu adalah invoice dengan nilai nominal di atas 50 juta atau pertimbangan materialitas. Nah, yang kedua adalah invoice yang diterbitkan kepada pelanggan baru atau pertimbangan resiko. Nah, yang ketiga adalah invoice yang terkait dengan penjualan suku cadang yang sedang dipromosikan atau dipertimbangkan kompleksitasnya. Nah, auditor ini ingin agar margin error tidak melebihi 5%, meskipun menyadari bahwa penerapan margin error pada judgment sampling memiliki keterbatasan signifikan. Auditor menyadari sepenuhnya bahwa margin error 5% tidak valid secara statistik dalam kasus ini. Next. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu mengingat populasi sebesar 12.500 invoice. Nah, bagaimana auditor internal dapat menentukan ukuran sampel yang wajar menggunakan rumus solving seolah-olah mereka menggunakan metode sampling probabilitas dan jelaskan mengapa hasil perhitungan ini tidak dapat diandalkan secara statistik ketika diterapkan pada judgment sampling. Next. Sorry. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan itu. Nah, yang pertama itu perhitungan ukuran sampel dengan rumusan solving. Nah, rumusan solving ini digunakan untuk memperkirakan ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk mewakili suatu populasi dengan margin error yang diinginkan. Asumsi bahwa kita menggunakan sampel random sampling. Nah, rumusnya adalah N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikalikan dengan E kuadrat, di mana N ini adalah ukuran sampel dan N kapital ini adalah ukuran populasi sebesar 12.500. Sedangkan E ini adalah margin error sebesar 0,05 atau 5%. Maka N sama dengan 12.500 dibagi dengan 1 ditambah dengan 12.500 dikali 0,05 kuadrat. Selanjutnya, ukuran sampel sama dengan 12.500 dibagi dengan 1 ditambah dengan 12.500 dikali dengan 0,0025. Nah, 0,0025 ini didapat dari 12.500 dikali dengan 0,005 kuadrat. Nah, selanjutnya ukuran sampel sama dengan 12.500 dibagi dengan 1 ditambah
31,25. Nah, 31,0,25 ini didapat dari 12.500 dikali dengan 0,0025. Nah, selanjutnya N atau ukuran sampel sama dengan hasil dari perhitungan rumus tersebut adalah sekitar 387.387,60. Karena ukuran sampel harus berupa bilangan bulat, kita bulatkan menjadi 388. Next. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai hasil ini tidak dapat diandalkan secara statistik dalam judgment sampling. Nah, meskipun rumus solving menghasilkan angka sebesar 388 faktor, angka ini sama sekali tidak dapat diandalkan atau diinterpretasikan sebagai ukuran sampel yang valid secara statistik ketika diterapkan pada judgment sampling. Mengapa hasil rumus solving ini tidak dapat diandalkan dalam judgment sampling itu? Yang pertama karena asumsi randomness dilanggar. Nah, rumus solving mengasumsikan pemilihan sampel acak sementara judgment sampling bersifat subjektif, di mana auditor memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Ini menyebabkan beberapa faktor memiliki probabilitas 0 untuk terpilih dan yang lain memiliki probabilitas lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah bias seleksi. Kriteria auditor dalam memilih sampel bisa mewakilkan sebagai besar populasi sehingga sampel tidak representatif. Nah, yang ketiga adalah tidak ada validasi margin error. Margin error hanya berlaku untuk sampel acak, sedangkan judgment sampling tidak memiliki dasar probabilitas. Oleh karena itu, margin error yang dihitung tidak dapat diandalkan. Nah, selanjutnya, tidak ada perhitungan risiko sampling. Dalam judgment sampling, auditor tidak dapat mengukur seberapa representatif sampel tersebut karena bergantung pada penilaian subjektif. Nah, yang terakhir adalah potensi understatement atau overstatement. Nah, bias seleksi bisa menyebabkan kesalahan yang lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya. Misalnya, memilih faktor bernilai tinggi bisa menghasilkan kesalahan lebih banyak dari sampel acak. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri telah menjelaskan mengenai sampling audit non-probabilitas. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir kita mengenai sampling audit atribut yang akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Akil. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan materi terkait dengan sampling atribut. Nah, langsung saja, pertama-tama kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Sampling atribut atau attribute sampling adalah sampel yang digunakan untuk menguji efektivitas struktur pengendalian internal. Sampling atribut biasanya digunakan untuk menguji tingkatan ketaatan terhadap prosedur yang ada di dalam sistem pengendalian internal sebagai sarana untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat manajemen telah ditaati. Nah, setelah mengetahui definisinya, langsung saja kita masuk ke studi kasus atau contoh soal dari sampling audit atribut. Nah, kantor dinas PU daerah Bandung memiliki gudang berbekalan tempat penyimpanan barang-barang, persediaan untuk berbagai keperluan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana fisik. Faktor kunci pengendalian internal dari keluar masuknya barang dalam gudang tersebut terletak pada sistem pengendalian yang dilakukan oleh internal audit. Yang pertama, pesan dan memesan. Pesan dan penerimaan. Setiap barang yang akan masuk ke gudang harus dipastikan terlebih dahulu kalau barang tersebut dipesan. Lalu saat diterima, barangnya akan dicap dengan
cap bertuliskan diterima. Selanjutnya pencatatan. Jika penerimaan barang hanya sebagian, maka nota pembelian akan dicoret dengan tinta merah untuk menandai kalau barang yang diterima hanya sebagian. Lalu auditor melakukan uji sampel dokumen keluar masuk barang dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan sebesar 90%. Dokumen diproses sesuai dengan prosedur. Yang kedua, tingkatan kesalahan, yaitu maksimal 40% dari populasi. Selanjutnya, invoice. Penerimaan berurutan dari invoice pertama hingga ke 24.742. Masing-masing dapat diverifikasi dengan surat pengiriman dan memiliki jarak waktu selama 4 bulan. Nah, setelah melakukan verifikasi terhadap invoice yang dijadikan sampel, auditor menyimpulkan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah populasinya. Populasinya sudah disebutkan tadi sebanyak 24.742 invoice. Lalu ada jumlah sampel. Jumlah sampelnya itu sebanyak 58. Dengan menggunakan tabel reliability factor, maka jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut. Jadi jumlah sampelnya itu 58 yang didapat dari rumus jumlah sampel sama dengan reliability factor dibagi dengan tingkat kesalahan. Reliability factor atau sama dengan 2,31 itu didapatkan dari tabel di sebelah sini. Tabel ini pada bagian jumlah kesalahan yang ditemukan pada sampel itu sama dengan 0. Jadi kita menggunakan baris 0, lalu untuk tingkat keyakinannya itu sebanyak 90% dari total populasi. Jadi akan mendapatkan angka 2,31. Jadi 2,31 akan dibagi dengan tingkatan kesalahan presentasi tingkat kesalahan sebanyak 4% atau 0,04 yang akan menghasilkan atau sama dengan 57,78 atau bisa dibulatkan menjadi 58 sampel. Nah, ada pula tindak lanjut yang harus dilakukan adalah jika ditemukan satu kesalahan, keyakinan bahwa 90% populasi memiliki kesalahan kurang dari 4% menjadi diragukan. Jika keraguan muncul, auditor harus menurunkan tingkat keyakinannya atau melakukan audit lebih mendalam, serta melaporkan ke pimpinan kantor. Dengan asumsi, misalkan terdapat 2 kesalahan pada sampel audit, diperlukan 131 nota atau sama dengan 533 dibagi dengan 4%. Nah, ini 533 juga didapat dari tabel sebelumnya. Jadi kalau misalnya memiliki 2 kesalahan, tapi ingin tingkatan keyakinannya masih tetap pada 90%, maka baris untuk tingkat kesalahan sampel akan menghasilkan angka 5,33. Nah, untuk memastikan ini tadi. Untuk memastikan keyakinan 90% bahwa kesalahan total tidak melebihi dari 4% dari jumlah populasi. Nah, semakin besar jumlah kesalahan yang diantisipasi, semakin banyak sampel yang harus diambil untuk menjaga tingkat keyakinan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, telah berakhir rangkaian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai sampling audit. Terima kasih sebelumnya atas perhatian telah diberikan dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya, Deswita Nur ADS selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.